Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Teka-teki masa depan dari pelatih Sintayong akhirnya terjawab sudah. Tepatnya pada hari ini, Senin tanggal 6 Januari 2025, tepatnya pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. PSSI mengadakan preskon melalui langsung oleh Ketua Umum, dan Ketua Umum mengatakan bahwa PSSI dan juga pelatih Sintayong sudah mengakhiri kerjasamanya. Gitu, dalam arti PSSI memberhentikan Sintayong dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional Indonesia dengan menyisakan kontrak selama kurang lebih 2,5 tahun. Kita tahu bahwa pelatih Sintayong ini didatangkan ketika Ketua Umum sebelumnya, Iwan Bule, pada akhir 2019, dan kontraknya berakhir ketika di era baru, kepemimpinan baru Erick Thohir pada tahun 2024, dan di era Erick Thohir pelatih Sintayong diperpanjang sekitar kurang lebih 3 tahun hingga 2027, dan tepatnya pada hari ini akhirnya PSSI memberhentikan pelatih Sintayong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia dengan menyisakan itu tadi 2,5 tahun. Nah, tentu ini membuat para fans timnas Indonesia bertanya-tanya ya, karena memang beberapa hari sebelumnya kabar ini sempat gonjang-ganjing ya. Bahkan ada beberapa media dari Eropa, dari luar negeri itu mengatakan bahwa timnas Indonesia akan segera memecat Sintayong dan akan segera mencari penggantinya. Ternyata memang benar, karena itu dikatakan oleh Ketua Umum PSSI. Karena Ketua Umum PSSI ketika akan mencari pelatih pengganti baru, dia melakukan konsul ke beberapa media bagaimana menanyakan beberapa calon pelatih tersebut gitu. Jadi itu mengalami kebocoran. Itu pun diakui oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Jadi mungkin itu ada beberapa media luar negeri, yang media Eropa, yang membocorkan terkait akan segera dilakukan pemecatan pelatih Sintayong, dan ternyata benar pada hari ini. Saya akan mencoba berbicara seobjektif mungkin dari kacamata saya sebagai seorang fans timnas Indonesia, sebagai seorang penggemar, karena saya bukan pengamat sepak bola dan juga bukan pandit. Jadi saya akan mencoba menanggapi ini seobjektif mungkin dari kacamata seorang fans. PSSI melalui Ketua Umum Bapak Erick Thohir tadi sudah mengatakan di pressconnya telah mengakhiri hubungan kerjasamanya dengan pelatih Sintayong dengan alasan taktik dan juga komunikasi ya. Bahkan PSSI juga mengatakan sebetulnya ini sudah terjadi jauh-jauh sebelumnya, bahkan ketika persiapan sebelum melawan China di kualifikasi Piala Dunia 2026 zonasi round 3. Jadi saat itu ketika sebelum melawan China terjadi dinamika yang luar biasa di dalam tim. Banyak juga yang mengatakan dari beberapa media bahwa ada beberapa pemain diaspora yang kurang nyaman dengan strategi yang diterapkan oleh Sintayong. Bahkan ada juga yang menyebutkan Miss Hilher salah satunya yang mungkin tidak menyukai taktik dari Sintayong. Bahkan ketika melawan China pun terlihat sangat jelas beberapa kali Miss Hilher dalam pertandingan melawan China out of possession, bahkan hampir bertuburkan dengan posisi dari Asnawi Mangkualam. Jadi itu alasannya kenapa PSSI akhirnya baru sekarang mengumumkan, baru sekarang mengambil sikap, baru sekarang mengambil keputusan, karena memang menurut Ketua Umum ini adalah momen yang tepat. Tetapi juga tentu menimbulkan banyak pertanyaan dari beberapa fans. Bahkan momen ini diambil ketika pelatih Sintayong gagal membawa timnas Indonesia melangkah jauh di Piala AFF, yang kita tahu bahwa Piala AFF kali ini timnas Indonesia menurunkan skuad muda, yaitu
secara target pun tidak apple to apple, karena negara-negara lain sekelas Vietnam, Thailand, dan Singapura itu mereka menurunkan para pemain seniornya di Piala AFF gitu. Tapi ketika ditanya pun, ya AFF itu sebetulnya tidak ada kaitannya, tetapi ya kaitannya itu tadi, ketika pada saat melawan Cina, bahkan sebelum melawan Cina, seperti itu. Ya, kalau misalkan ini adalah keputusan dari PSSI, saya sebagai fans timnas juga menghargai itu. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, kenapa PSSI baru sekarang? Kenapa tidak ketika pulang dari Cina kita kalah? Kenapa tidak saat itu juga gitu? PSSI mengambil keputusan untuk memberhentikan pelatih Sintayong, karena ketika melawan Jepang dengan datangnya Kevin Dick saat itu, walaupun kita kalah dibantai, tetapi setidaknya kita di babak pertama itu bisa memberikan tekanan-tekanan yang mengejutkan kepada Jepang itu, walaupun akhirnya kita kalah ya, karena kita tahu kualitas Jepang seperti apa. Dan ketika match selanjutnya melawan Arab Saudi, kita bisa fight back, akhirnya kita bisa benar-benar mengamankan 3 poin perdana kita, kemenangan perdana kita di kualifikasi round 3, dan tentu harapan itu membuat para fans timnas Indonesia semakin menggebu-gebu lagi gitu. Bahkan secara peluang pun timnas Indonesia masih terbuka lolos ke round 4, begitupun juga lolos langsung mendampingi Jepang sebagai runner up gitu. Tetapi akhirnya saat ini, di momen ini, PSSI mengambil sikap, mengambil keputusan untuk mengakhiri kerjasamanya gitu. Tentu ini adalah menurut saya momen yang tidak tepat ya. Ini benar-benar tidak logis gitu. Benar-benar banyak sekali pertanyaan di balik ini semua. Pastinya kita fans merasa sangat sedih ya, walaupun juga kita tahu bahwa terkadang pelatih Sintayong juga banyak sekali mendapatkan kritikan terkait strategi, terkadang juga ada yang bilang pelatih Sintayong selalu terlambat mengambil keputusan pergantian pemain. Memang itu akui juga ketika beberapa pertandingan selalu menggonta-ganti formasi. Bahkan seorang Tom Haye pun yang kita tahu sebagai porosnya timnas Indonesia di lini tengah juga selalu dirotasi seperti itu. Itu saya sebagai fans mengakui itu, tapi kita juga jangan tutup mata ya. Karena dengan datangnya Sintayong ke Indonesia pun itu benar-benar merubah pencapaian timnas selama ini yang sebelumnya belum pernah kita capai. Kita tidak boleh tutup mata prestasi-prestasi yang diberikan oleh pelatih Sintayong walaupun belum memberikan trofi gitu. Kita tahu selama beberapa belasan tahun kita belum bisa lolos ke Piala Asia. Di tangan Sintayong kita telah berhasil lolos ke Piala Asia, bahkan untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar. Lalu juga bisa meloloskan 3 kelompok umur ke Piala Asia. Lalu juga meloloskan timnas Indonesia U23 ke Piala Asia untuk pertama kalinya, dan bahkan langsung menggebrak Piala Asia U23 hingga ke babak semifinal dan hampir lolos ke Olimpiade. Lalu juga membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke round 3, dan tentu juga mendongkrak ranking timnas Indonesia yang tadinya di peringkat ke 170-an sekarang mendekati 120-an seperti itu ya. Jadi tentu ini benar-benar sangat tidak pas menurut saya momennya, tapi sekali lagi itu memang hak dan kewenangan dari PSSI. Tetapi yang kita sayangkan adalah momennya ini adalah kurang pas. Ya memang kita juga pastinya pelatih Sintayong memang tidak akan selamanya bersama kita, tetapi kenapa tidak diberikan kesempatan dulu hingga setidaknya kualifikasi round 3 ini berakhir gitu. Karena memang ya target dari awal Sintayong itu bisa membawa timnas Indonesia lolos ke round 4, tetapi dengan diberhentikannya pelatih Sintayong dan akan mencari pengganti pelatih baru, itu merubah target Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia seperti itu. Dan untuk calon penggantinya ini akan diperkenalkan ke publik melalui preskon juga nanti pada tanggal 12 Januari hari Minggu sore, dan
si pelatih barunya ini akan datang pada tanggal 11 malam, lalu diperkenalkan tanggal 12 dan akan melakukan tur untuk melihat beberapa fasilitas timnas pada esok harinya, tanggal 13 hari Senin gitu. Ada beberapa nama yang santer dikaitkan, beberapa pelatih Belanda, yaitu ada Louis van Gaal, lalu juga ada nama Patrick Kluivert. Nah, nama yang kedua ini benar-benar nama yang paling dikaitkan dengan timnas Indonesia ya, karena Pak Erick Thohir dalam 5 hari ketika pada tanggal 25 sampai 30 dia mendapatkan izin dari presiden untuk pergi ke Eropa, yaitu ternyata untuk melakukan wawancara dengan 3 calon pelatih dan hanya 1 yang benar-benar berhasil diwawancarai oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir, dan itu katanya sudah deal ya gitu. Nah, tentu Pak Erick Thohir memang belum membocorkan siapa namanya. Kita tunggu pada tanggal 12 Januari nanti, tetapi ya nama Patrick Kluivert tadi itu benar-benar sangat-sangat dikaitkan ketika apalagi seorang jurnalis asal Italia, spesialis transfer pemain dan pelatih di sepak bola, yaitu Fabrizio Romano, melalui unggahan di Instagramnya dia mengatakan bahwa Patrick Kluivert ini here we go gitu. Kita tahu bahwa seorang Fabrizio Romano ini mengenai transfer pemain ataupun pelatih, dia presentase kebenarannya itu sangat tinggi ya, di atas 90% ya. Walaupun ada beberapa juga yang meleset, tetapi ya tidak jarang dia, tebakan dia ketika dia mengunggah suatu postingan dengan kata-kata here we go itu sudah hampir pasti. Dan hari ini dia mengunggah Patrick Kluivert di postingannya, here we go, telah deal dengan Indonesia dengan durasi kontrak 2 tahun plus perpanjangan 2 tahun. Nah, ini tentu iya, kalau menurut saya sih Patrick Kluivert ya memang ketika dia bermain track recordnya itu sangat luar biasa, tetapi ketika dia menjadi pelatih itu tentu kalau menurut saya masih di bawah Sintayong ya. Tentu harapannya ketika kita ataupun PSSI memecat pelatih Sintayong, pastinya kita sebagai fans harapannya PSSI mendatangkan pelatih yang lebih bagus dari Sintayong gitu. Ya minimal sekelas Louis van Gaal, Jurgen Klopp, sekelas Arne Slot seperti itu ya. Apalagi kita tahu sepak terjang Erick Thohir di dunia sepak bola ini, banyak sekali relasi yang dia kenal di sepak bola, bahkan sepak bola dunia gitu. Tentu itu yang kita harapkan, tetapi kabar yang dikait-kaitkan mengenai Patrick Kluivert ini tentu ya begitu mengecewakan menurut saya. Karena secara CV kepelatihan pun dia belum begitu punya prestasi yang luar biasa. Bahkan dia pernah melatih timnas Curaçao 2 kali sebagai pelatih kepala dan sebagai pelatih interim, itu secara statistik pun sangat mengecewakan. Lalu dia juga pernah menjadi asisten pelatih Kamerun kalau tidak salah. Dan terakhir dia menangani klub asal Turki ya, Adana Demirspor kalau tidak salah. Dan dia hanya kurang lebih sekitar 6 bulan. Lalu setelah itu dia dipecat dan saat ini dia tanpa klub. Kalau memang benar Patrick Kluivert yang menjadi pelatih Indonesia ini, ya secara CV pun masih di bawah pelatih Sintayong menurut saya. Walaupun ya secara komunikasi mungkin dengan pemain diaspora karena dia berasal dari Belanda bisa saja itu berjalan dengan sesuai. Tapi ketika balik lagi soal komunikasi, bahkan seorang Rizky Ridho pun di podcastnya Sport 77 itu tidak masalah mengenai komunikasi dengan pelatih Sintayong, yang kita tahu sampai saat ini pelatih Sintayong belum bisa berbahasa Indonesia. Tetapi seorang pemain Rizky Ridho mengatakan tidak ada masalah dengan komunikasi dengan pelatih Sintayong terkait strategi. Bahkan ya di sepak bola itu banyak sekali bahasa universal yang bisa dimengerti oleh antara pemain dan juga pelatih seperti itu ya. Jadi ya kita harapkan sih tebakan dari Fabrizio Romano ini meleset ya. Apalagi dia sudah mengatakan here we go di postingannya, yang mudah-mudahan ini tidak tepat ya, karena sayang sekali sekelas Erick Thohir yang punya relasi banyak di sepak bola internasional menunjuk seorang Patrick Kluivert untuk menjadi pelatih timnas Indonesia itu benar-benar ya belum tepat menurut saya ya. Semoga ini kabarnya salah ya, semoga
pelatih yang didatangkan oleh Erick Thohir itu benar-benar pelatih yang kredibel ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.